Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah karena rahmat dan nikmatnya. Pagi ini kita dapat berkumpul di majelis ini untuk mengikuti kajian tafsir Al-Munir. Saat ini kita akan mengkaji ayat yang berkaitan dengan inti risalah yang dibawa oleh para nabi. Ternyata intinya itu sama, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi kita akan mengkaji surat Al-An'am ayat 88 sampai 90. Jadi di ayat-ayat ini kita ditunjukkan kesamaan antara risalah yang dibawa Nabi mulai awal sampai akhir. Ini di ayat 88, zalika hudallah, itu petunjuk Allah. Jadi risalah atau petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para nabi itu adalah dari Allah. Yahdi bihi may yasha'u min ibadih, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Ini sebetulnya sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu, tetapi karena ini kaitannya dengan pembahasan ini kita ulangi sekilas. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi prinsipnya semua para nabi itu membawa tauhid, sehingga semua akan mengajarkan kalau di antara umat para nabi itu berbuat syirik, maka lenyaplah pahala amal yang telah mereka kerjakan. Jadi syirik ini yang selalu diperangi oleh semua para nabi. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi kitab, hikmah dan nubuwah. Nubuwah kenabian. Jadi yang diceritakan ya ini kan masih ada tindak lanjut, ada pembahasan mulai dari Nabi Adam, kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ke bawah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan 3 hal. Yang pertama kitab, terus yang kedua hukmah. Hukmah ini ternyata bukan hukum tetapi hikmah. Terus nubuwata kenabian. Kenabian jelas mereka para nabi. Tetapi ada di antara nabi itu yang tidak mendapatkan Alkitab. Tapi hikmah ini jelas ya. Nabi itu membawa hikmah. Jadi yang dibawa oleh Nabi itu intinya di antara 3 hal ini. Ada yang Alkitab, wal hukmah, wan nubuwah. Ada yang kitab tidak diberi tetapi mengikuti kitab
nabi yang lain. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakalna biha qaumal laisu biha bikafirin. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, karena ini ayat Al-Qur'an ini diturunkan di Mekah, maka ini ditujukan khususnya ya sebetulnya ya, khususnya ditujukan kepada orang Quraisy. Jika orang-orang Quraisy ini mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkan kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Jadi ini yang berkaitan dengan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini Allah menyatakan termasuk para nabi itu sebetulnya juga sama ya. Jadi kalau risalah mereka itu tidak diterima di suatu kaum, maka akan diterima di kaum yang lain. Dan mereka itu tidak akan mengingkarinya, tidak akan kafir. Makanya berdakwah sendiri itu terkadang ya di masyarakatnya tidak diterima, tetapi bisa diterima di tempat yang lain. Makanya tidak perlu harus memaksakan di suatu tempat itu harus terwujud ini. Tapi kadang-kadang dengan meninggalkan tempat, terus kemudian dulu menceritakan dengan Ibrahim beserta keturunannya. Itu adalah silsilah para nabi, itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fabihudahu muqtadih, maka itulah petunjuk, ikutilah petunjuk mereka. Fabihudahum, maka dengan petunjuk itu iqtadih, ikutilah. Nah ini karena bentuknya tunggal mufrad, maka ditujukan kepada Nabi kita Muhammad. Berarti Nabi kita Muhammad itu sebetulnya adalah mengikuti jejak dari mereka karena sama. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang dibawa oleh para nabi, khususnya yang bicarakan tentang tauhid. Terus kemudian bagaimana dosa syirik itu. Terus kemudian ada kitab-kitab itu sebetulnya sama isinya, inti dari kitab itu sama. Terus kemudian juga ini yang akhir ini, qul la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Qur'an. Semua nabi juga demikian, tidak meminta upah ketika berdakwah. Jadi bayarannya piro ini tidak ada ya. Termasuk Ustaz Yai Pak ya. Iya, hanya saja para ulama itu membagi beda dengan manusia biasa. Tetapi kalau nabi jelas tidak boleh gitu ya. Jadi ya termasuk ulama sebetulnya mentarget tidak boleh, hanya saja manusia ya, beda dengan nabi, sudah dijamin rizkinya oleh Allah. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah dia Al-Qur'an itu kecuali hanya peringatan untuk seluruh manusia di alam, seluruh umat ini diartikan. Jadi Al-Quran itu untuk peringatan seluruh alam, termasuk nabinya juga rahmatan lil alamin. Ya, ini inti-inti yang kita pahami. Jadi tidak begitu sulit ya untuk memahami ayat-ayat ini. Hanya saja ada beberapa yang menjadi penekanan yang perlu kita ikuti penafsirannya. Jadi zalikal hudal ladzi hada biha ulail anbiya wal mursalin li isobatid dinil haq
Jadi itu semua yang dibawa para nabi itu adalah petunjuk yang telah diberikan kepada nabi dan para rasul untuk menemukan agama yang benar. Huwa hudallahil khalis wa taufiqihi. Ini adalah hidayah dan taufik Allah yang murni. Duna hidayati man adahu. Bukan hidayah untuk orang yang selainnya. Jadi hidayah yang diberikan kepada para nabi itu memang hidayah yang memang langsung dari Allah, tidak diberikan kepada yang lain. Ya, kemarin sudah kita kaji ya. Wal hidayah naw'ani, hidayah itu ada dua macam. Imma hidayatun mahdhah minallah. Ada hidayah yang langsung dari Allah. La tunalu bisa'yi wal kasbi wahyan nubuwah. Tidak diperoleh melalui usaha dan keinginan, yaitu kenabian. Nabi itu memang kenabian itu memang langsung dari Allah, yang memilih Allah, tidak ada usaha. Tidak melalui permintaan, ya Allah jadikanlah saya nabi, tidak bisa itu. Jadi itu tunjukkan Allah langsung. Wahyal musyar ilaiha fi qouli ta'ala li nabiyhi. Ini adalah yang disyaratkan oleh Allah Ta'ala terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapati Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang bingung, seorang yang sesat, fahada, lalu dia memberi petunjuk. Lah diberi petunjuk ini maksudnya petunjuk nubuwah, kenabian. Yang kedua, wa imma hidayatun tunalu bisa'yi wal kasbi, yaitu hidayah yang diperoleh melalui usaha dan keinginan. Mat taufik ilahi, disertai taufik Allah linailil murad, untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi ini adalah untuk manusia biasa. Ini untuk mendapatkan hidayah itu minimal harus membuka diri supaya mendapatkan hidayah, terus kemudian mencari. Kalau Allah memberi taufik, maka dia akan mendapatkan hidayah itu. Jadi kalau belum mendapatkan hidayah, walaupun telah mempelajari Al-Quran, ya tetap kafir. Seperti siapa tadi? Saifuddin Ibrahim. Dulu pernah menjadi guru malah ustadz, ya, tapi malah murtad. Ya bisa jadi, ya. Tidak apa-apa, jangan khawatir, agama ini tetap dijaga oleh Allah. Agama tidak rusak dengan gara-gara ada orang murtad. Jadi ini untuk membedakan hidayah kepada nabi dan hidayah kepada manusia biasa. Jadi kalau orang mau menerima Islam, ya jadi orang biasa mau menerima Islam, itu berarti orang yang mendapatkan hidayah. Berarti hidayah yang kedua itu. Nah kemudian prinsip lain tadi ya, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Ini artinya bahwa lau asyraka haula'il muhtaduna bi rabbihim, jika mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya itu melakukan kesyirikan. Jadi mulai para nabi itu termasuk pengikutnya itu kok melakukan kesyirikan, sudah mendapatkan petunjuk tapi kok kesyirikan. Ma'afadlihim wa rif'atihim darajat, meskipun mereka mempunyai kelebihan dan tinggi derajatnya,
la batola ajru amalihim, sungguh batal pahala amalan mereka. Jadi yang batal itu bukan amalnya, tetapi pahala amal. Ka ghairihim, seperti yang lainnya, fi hubuti amalihim, yang juga batal amalan mereka. Ini berarti seperti orang kok menyatakan sebagai orang yang mendapatkan petunjuk tapi syirik. Wah, ini batal amalnya, tidak diakui. Wa huwa tasydidun, ini adalah perkara yang besar fi amri syirki wa taghlidun li sya'nihi. Jadi syirik ini adalah perkara yang besar dan berat. Berat apa dosanya? Jadi dosa yang terberat itu adalah syirik, karena amalan yang lain dengan syirik itu menjadi sia-sia belaka, karena pahala amalnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita kaji ke 89. Ulaikal ladzina atainahumul kitabal hukma wan nubuwah. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Fayyakfur biha ulai faqad wakalna biha qaumal laisu biha bikafirin. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka sungguhnya kami akan menyerahkan kepada kaum yang sekali-kali tidak akan kafir, tidak akan mengingkari. Jadi ini pembahasannya ada dua. Yang pertama, bahwa para nabi itu yang diberikan, jadi para nabi itu dibekali ini 3 kitab, kedua hikmah, yang ketiga nubuwah. Terus yang kedua, ya tadi sudah dijelaskan, kalau yang dibawa oleh para nabi itu tidak diterima di suatu tempat, maka akan diterima di tempat lain. Termasuk yang kita perjuangkan terkadang itu ya, jadi agama yang lurus yang kita perjuangkan kadang-kadang tidak diterima suatu tempat. Tidak apa-apa, berusaha ke tempat yang lain, nanti insya Allah ini sesuai dengan ayat ini akan diterima. Jadi ulaikal madhkurun, mereka yang disebutkan risalatuhum wahid, risalah mereka itu satu, wahyad dakwah ila tauhid lillahi ta'ala, yaitu berdakwah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi sama. Wahum alladzina atainahumul kitab, mereka adalah orang-orang yang telah kami beri kitab. Aroda jinsal kitab, jadi maksudnya jenis kitab. Jadi pasti ada kitabnya. Hanya saja ada yang mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Ya, artinya Nabi Ibrahim itu juga mendapatkan kitab, tapi namanya suhuf, ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Ada kitab, terus kemudian Taurat, Zabur, Injil. Jadi nabi yang tidak mendapatkan langsung kitab berarti mengikuti kitab-kitab yang dibawa oleh nabi sebelumnya. Wa huwa ma dzukira fil Qur'an, dan ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, min suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi seperti suhuf Ibrahim dan Musa. Jadi suhuf itu berupa lembaran-lembaran, bukan berupa kitab yang dibukukan. Terus wa Zabur Dawud, Zaburnya Dawud, wa Taurat Musa, Taurat Musa, wa Injila Isa, dan Injilnya Isa. Otomatis nanti Al-Quran
li Muhammad. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kitab ya. Yang kedua, wa atainahum al-hukma, dan telah kami memberi hukum, al-hikmah. Jadi hukmah di sini adalah hikmah. Nabi-nabi itu mendapatkan hikmah. Dan hikmah itu adalah nikmat yang terbesar. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, itu diberi pemberian yang banyak. Apa hikmah itu? Wayal ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Wal fiqhu fiddin, dan pemahaman dalam agama. Jadi ilmu, semuanya nabi itu punya bekal ilmu. Tidak ada nabi yang bodoh, pintar. Nah, kita ini warasatul anbiya, jadi ulama sebagai pewaris para nabi, itu karena diberi ilmu yang bermanfaat, terus faham agama. Jadi orang mendapatkan hikmah itu yang berkaitan dengan agama. Makanya kita cari hikmah itu. Karena wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau diberi hikmah itu berarti diberi nikmat yang banyak. Yatafarra'u anhul hukma wal qada. Akhirnya dari hikmah itu ya, itu far'un, itu menjadi hukum wal qada, dan bisa mengadili bainan nas li fasril khusumat, untuk memutuskan setiap ada perselisihan. Jadi dengan hikmah itu akhirnya bisa memutuskan ini benar, ini salah, bisa untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Jadi kalau kitab ini kita mungkin tinggal mengikuti ya, karena itu diberikan hanya untuk nabi. Nah, kita mempelajari terus kita mengikuti, akhirnya kita akan mendapatkan hikmah. Terus yang berikutnya, yang ketiga tadi adalah nubuwah, kenabian. Ja'alnahum anbiya yuha ilaihim. Jadi kami jadikan para nabi itu mendapatkan wahyu minallahi, dari Allah, hukmahu, tentang hukumnya, wa amrahu, perintahnya, wa dinahu, dan agamanya. Jadi kenabian, jadi nabi itu artinya adalah orang yang mendapatkan wahyu. Wahyu itu yang berupa hukum, perintah, dan agama. Nah, jadi ini inti yang dibawa oleh para nabi itu ada 3 tadi ya. Kitab, hukmah. Hukmah ini ternyata artinya hikmah. Terus yang ketiga adalah kenabian. Tetapi di sini dijelaskan wa ba'dum, sebagian nabi itu utiyan nubuwah sobiyan, ada yang diberi kenabian itu masih kecil, masih anak-anak, masih bayi. Ya. Kayak Yahya wa Isa, seperti Yahya dan Isa alaihi wassalam. Ini jadi nabi, ini masih anak-anak sudah jadi nabi ya. Wa ba'dum, dan sebagian mereka jam'ul atoya as-salasa, diberi pemberian itu ada 3. Jadi 3 hal itu semuanya mendapat, Alkitab, wal hukma, wan nubuwah, juga mendapatkan kitab, hikmah, dan kenabian. Siapa yang dapat itu? Ka Ibrahim wa Musa wa Isa wa Dawud. Otomatis ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dasarnya qala ta'ala hikayatan an Ibrahim. Jadi Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Ibrahim
Rabbi habli hukma. Tuhanku berilah aku hukma itu hikmah. Ya Nabi permintaannya dikabulkan. Akhirnya Nabi Ibrahim juga mendapatkan hikmah. Tadi mengenai kitab Nabi Ibrahim jelas ya. Diberi kitab hanya saja namanya suhuf fi Ibrahim wa Musa. Wa qala, dan Allah berfirman hikayatan an Musa, yang menceritakan tentang Musa. Fa habali rabbi hukma. Kemudian Tuhanku memberi kepadaku hikmah. Nah, hikmah itu ilmu tadi yang bermanfaat. Wa jalani minal mursalin, dan menjadikan aku termasuk para rasul. Para rasul itu berarti an-nubuwah tadi. Rasul mesti nabi, kalau nabi belum tentu rasul ya. Wa qala an Daud, dan Allah berfirman tentang Daud, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan benar, dengan adil. Bisa mengadili orang itu harus punya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang bermanfaat tadi, termasuk akhirnya menjadi hukum. Hukum bisa untuk mengadili antar manusia. Jadi orang itu sebelum menjadi hakim itu hendaknya juga mempunyai hikmah. Ini yang perlu ya. Hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat tadi. Wa qala fi Daud wa Sulaiman, dan Allah berfirman berkaitan dengan Daud dan Sulaiman, kullan ataina hukma wa ilma, dan kepada masing-masing telah kami beri hikmah wa ilma, dan ilmu. Padahal hikmah itu juga ilmu yang bermanfaat tadi ya. Malah ini diberi dua-duanya, Daud, Sulaiman. Wa minhum man utiyal hukma wan nubuwah, dan di antara mereka ada yang diberi hikmah dan nubuwah. Kal anbiya alladzi hakamu bit Taurat, seperti para nabi yang berhukum dengan Taurat. Artinya tidak diberi kitab ya. Setelah Nabi Daud artinya setelah Nabi Musa itu tidak diberi Alkitab, tetapi diberi hikmah dan kenabian. Wa minhum malam yu'ta illa nubuwah faqat, di antara mereka ada yang hanya diberi nubuwah saja, kenabian. Jadi hikmahnya mengikuti nabi sebelumnya, termasuk kitabnya mengikuti nabi sebelumnya. Nah, paham ya? Berarti ada pembagian-pembagian dari para nabi itu sendiri, tetapi intinya sama. Kalau sudah nabi itu pasti mengikuti kitab. Kitab ada yang diberi secara langsung, seperti Nabi Ibrahim, terus Daud, Musa, Isa, Muhammad. Hikmah itu ada diberikan kepada tadi yang disebutkan tadi ya, diantaranya. Terus kenabian otomatis kepada semuanya yang nabi itu mendapatkan nubuwah. Ini yang berkaitan dengan ya, tafsiran tentang tadi diberi 3 hal tadi. Wa yakfur bil kitab wal hukma wan nubuwah haula'il musyrikun. Jika mereka orang-orang musyrik dari penduduk Mekah, Mekah ini ya kurang kufur terhadap 3 hal tadi,
yaitu kitab, hikmah dan nubuwah, faqad wakalna bi riayatiha wa inayatiha, jadi kami akan serahkan penjagaan dan perhatiannya itu qaumal laisu biha bikafirin, kepada kaum yang tidak akan kafir. Artinya kami serahkan kepada kaum yang mulia yang tidak kafir. Terus kemudian mereka itu adalah amanu biha wa amilu bi ahkamiha. Mereka itu mau beriman terus kemudian mengamalkan hukum-hukumnya. Wa da'u nasa ilaiha, dan mendakwahkan atau menyeru kepada manusia kepada hal tersebut. Ini berarti berkaitan dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Amana ba'dum fauron, ada sebagian mereka yang beriman dengan segera. Itulah yang dinamakan kaum Ansor, ya. Kalau yang menerima dengan segera. Kalau di Mekah belum bisa menerima, tapi di Madinah ada yang menerima dengan segera. Wasayuk minu ba'duhum ba'daidin, dan sebagian mereka ada yang beriman setelah itu. Tetapi akhirnya yang semula menolak, penduduk Mekah juga beriman. Jadi beriman itu terkadang lebih didahului oleh orang lain. Makanya orang yang beriman lebih awal itu lebih mulia derajatnya dibandingkan dengan yang baru beriman di belakang. Makanya orang yang beriman di awal dinamakan as-sabiqunal awwalun, orang yang lebih dulu imannya. Di antara sahabat Nabi yang beriman lebih dulu dari golongan orang tua siapa? Abu Bakar dari wanita, Khadijah dari pemuda, Ali bin Abi Thalib, ya, diantaranya itu. Akhraja Ibnu Jarir At-Tabari wa Ibnu Abi Hatim. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas fi qauli, dalam firman Allah, fa yakfur fiha haula, jika mereka kufur terhadapnya. Yang dimaksud kufur di sini adalah ahlu Mekah, yaitu penduduk Mekah yang tadi dalam terjemahan dinamakan orang kafir Quraisy, ya, orang Quraisy. Yaqulu, dia berkata, iyakfuru bil Quran, jika penduduk Mekah itu kufur terhadap Al-Quran, faqad wakalna biha qaumal laisu biha bikafirin, maka kami akan menyerahkan kepada kaum yang tidak kafir, tidak mengkufuri. Yang tidak mengkufuri itu siapa? Yakni yaitu ahlul Madinah wal Ansor, yaitu penduduk Madinah dan kaum Ansor. Jadi penduduk Madinah, meskipun ya penduduk Madinah tidak seluruhnya, tetapi Ansor ini jelas otomatis menolong. Ansor artinya kan penolong. Meskipun Ansor sekarang ini kadang-kadang juga tidak dukung dakwah, sering membubarkan dakwah. Ya. Itu oknum, ya. Jadi kalau Ansor sebetulnya adalah penolong untuk menyebarkan dakwah Islam. Wal asah, yang paling tepat, annal murad bil muwakkilin atau muwakkalin, ya, dengan orang yang diserai, dipasrahkan, ya, wakalna tadi, ya, ya, hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutlak, yaitu para nabi
para sahabat Nabi secara keseluruhan. Sahabat itu berarti kan orang yang apa? Yang sudah memeluk Islam dan bertemu dengan Nabi. Jadi ini sahabat, orang Islam dan ketemu dengan Nabi. Sehingga ada perselisihan. Uwais Al-Qarni ya, itu apakah sahabat atau enggak? Nah, ini ada perselisihan. Padahal hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi. Pernah ya ingin ketemu dengan Nabi di Madinah, ternyata Nabi tidak ada. Padahal janji dengan orang tuanya itu hanya berapa hari meninggalkan tempat. Ketemu tidak ketemu Nabi, pokoknya saya akan ke Madinah. Nah, ternyata Nabi sedang perang. Dia kembali segera pulang karena sudah ditunggu ibunya di rumah. Karena rindunya terhadap Nabi, karena cintanya pada Nabi, Uwais Al-Qarni ini namanya terkenal di langit meskipun di bumi itu tidak terkenal. Ini orang yang pernah juga diceritakan oleh Nabi ya, orang mulia. Summa rabatallahu ta'ala baina haula'il anbiya wa khataman nabiyyin. Kemudian Allah mengaitkan antara mereka para nabi sebelumnya itu dan khataman nabiyyin atau khatamin nabiyyin, yaitu nabi terakhir. Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad. Faqala ulaikal ladzina hadallah. Mereka itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Berarti maksud dari orang yang diberi petunjuk di sini adalah diberi petunjuk langsung berupa kenabian. Jadi bukan petunjuk yang melalui usaha sebagaimana manusia biasa ini. Ya ini sesuai dengan ayat ini ya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadih. Dengan petunjuk mereka itu maka ikutilah. Qul as'alukum alaihi ajra in wa illa dzikra lil alamin. Jadi ini juga prinsip tadi ya, bahwa semua nabi itu ketika berdakwah tidak mengharapkan upah. Termasuk Quran ini adalah peringatan bagi seluruh alam, artinya seluruh umat. Jadi ulaikal anbiya al-madhkurun. Jadi mereka para nabi yang telah disebutkan sebelumnya jumlahnya adalah samaniyah asyara, ya 18. Alladzina atamullahu alkitab al-hukma wan nubuwah, yang oleh Allah itu diberi kitab, hikmah dan nubuwah. Wa ma udhifa ilaihi minal aba wa dzurriyyat wal ikhwan. Terus yang keterangannya itu ditambah, udhifa ditambah, yaitu yang terdiri dari kelompok aba, bapak, yaitu Nuh ya. Ini kan disebutkan mulai Ibrahim, ternyata Nuh juga dikaitkan, padahal Nuh generasi sebelum Ibrahim. Wa dzurriyyah dan keturunannya, wal ikhwan termasuk saudara-saudara. Hum ahlul hudal kamil, mereka mendapatkan petunjuk yang sempurna minallahi ta'ala la ghairahum, tidak diberikan kepada yang lain. Jadi orang yang sudah mendapat kenabian itu berarti mendapatkan petunjuk yang sempurna, tidak ada yang salah ya. Sehingga menjadi panutan betul. Artinya kalau misalnya ibadah, cara ibadah yang tepat benar itu adalah mengikuti Nabi itu. Jadi
Karena jadi kita ini perlu mengikuti Nabi rujukannya, karena Nabi itu memang sudah diberi petunjuk yang sempurna. Kalau menafsiri itu hendaknya ada rujukan sampai ke Nabi. Soalnya orang itu karena fanatik mazhab, terkadang itu diceritakan Nabi itu juga tidak kunut ketika subuh kecuali kunut nazilah. Hadisnya ini ngeyel. Ya meskipun menurut mazhab Syafi'i itu tetap sunnah karena pernah dilakukan Nabi. Pernah itu berarti kan Tidak sering. artinya pernah itu kan berarti kan tetap kesunahnya tetap gitu loh. Itu Imam Syafi'i memahami itu. Artinya kalau ada orang tidak kunut karena Nabi itu juga sering tidak kunut, itu juga jangan ngeyel gitu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi kalau ada rujukannya, apalagi mengatakan itu sesat orang yang tidak kunut lagi ini kalau sing nemen. Ya. Ngurungono ceramah sapa itu ketua NU Jawa Timur Marzuki Mustamar itu ya. Ya itu ngotot ya, tetapi rujukannya kurang dipakai. Jadi ini menunjukkan bahwa wawasannya kurang luas ya. Perlu, padahal orang yang tidak kunut itu sendiri juga setelah meneliti bahwa Nabi itu sering tidak kunut ya kunut, tetapi kunut nazilah. Kunut sendiri itu juga bisa berarti berdiri lama, itu juga kunut ya, gitu ya. Berdiri lama itu juga kunut. Bahkan ketika subuh itu, kenapa subuh dinamakan Qur'an al-Fajri, padahal yang dimaksud adalah sholatul fajri gitu. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Karena inti salat subuh itu berdiri lama untuk membaca Qur'an gitu ya. Maka subuh itu dinamakan Qur'an. Jadi salat kok dinamakan Qur'an karena intinya kalau subuh itu sangat dianjurkan untuk berdiri lama membaca Al-Qur'an. Nah, yang kita pahami nek subuh ya, itu yang penting bacaannya yang lama. Subuh maca kulhu karo inna. Nah, ini berarti bukan Quran al-Fajri ya. Tidak kunut tidak apa-apa, karena berdiri lama itu juga bisa diartikan kunut gitu ya. Fabihudamu ketadi, dengan petunjuk yang mereka miliki maka ikutilah. Ai iktadi wattabi hudahum, ikuti dan turuti petunjuk mereka. Fit dakwah ila tauhidillah, ketika berdakwah untuk mentauhidkan Allah, wa ibadatihi, dan untuk beribadah kepadanya, wal akhlaqil hamidah, serta akhlak yang terpuji. Jadi mereka itu intinya sama. Pertama mentauhidkan Allah, kedua beribadah kepada Allah, yang ketiga semua para nabi itu akhlaknya terpuji, disuruh mengikuti. Jadi inti dakwah itu berarti keimanan, tauhid, ibadah ya otomatis intinya sholat dan lainnya. Terus kemudian akhlak yang terpuji, itu yang kita diperintahkan untuk mengikuti. Wa idza kana hadza amron lirrasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ini kan ditujukan fabihudahu muqtadi, yang diperintahkan itu sebetulnya adalah Nabi Muhammad. Iktadi itu tunggal tadi yang saya katakan, ikuti wahai Nabi Muhammad mereka-mereka itu.
Kalau ini perintah kepada Rasul, ya Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ummatuhu tabaun lah, maka umatnya itu wajib mengikuti fima yashra'uhu wa ya'muruhum bih, terhadap yang disyariatkan oleh Nabi, termasuk yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sebetulnya juga meneruskan risalah mereka itu. Jadi Allah itu amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Jadi Allah itu sebetulnya memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana memerintahkan para utusan. Kan ada hadis gitu. Artinya kalau perintah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, maka otomatis itu juga ditujukan kepada umatnya. Kayak gitu ya. Jadi misalnya itu tentang binikmatika fahadis, ada nikmat maka ceritakan, itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi maksudnya juga ditujukan kepada umatnya. Faidza farauta fansob, apabila kamu telah selesai melakukan satu tugas, laksanakan tugas yang lain. Itu bukan kepada Nabi saja, berarti kepada umatnya. Bukhari berkata berkaitan dengan ayat ini dengan sanadnya dari Mujahid, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah terdapat dalam surat Shad Sajadah? Dia berkata ya, kemudian dia membaca wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub dan seterusnya sampai fabi hudahu muqtadih, dengan petunjuk mereka maka ikutilah. Summa qala, kemudian dia Ibnu Abbas ini berkata, huwa, dia Nabi Muhammad itu minhum, termasuk bagian mereka. Artinya itu tadi kan menceritakan tentang nabi. Maka Ibnu Abbas ini menafsirkan sebenarnya huwa, Nabi Muhammad itu juga bagian dari mereka. Termasuk generasi-generasi para nabi yang diberikan Allah kepadanya itu sama, yaitu kitab, hikmah dan nubuwah. Intinya kul ayyuhar rasul liman arsalnaka ilaika, katakan wahai Rasul kepada orang yang kami telah mengutus kamu kepada mereka, la atlubu ala tablighil Quran ajron, saya ketika menyampaikan Al-Quran tidak minta upah, min malin wala ghairih, yang berupa harta atau lainnya, min manafiil khosoh, yang berupa manfaat khusus. Itu kama anna jami'ar rusul qabli, sebagaimana Rasul sebelum aku, lam yatlubu ajran, mereka tidak meminta upah, alat tabligh wal huda, untuk menyampaikan dan memberi petunjuk. Ini ayat yang mendukung ya, surat Asy-Syura. Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang penting adalah terjalin silaturahim, kasih sayang. Nah, yang terakhir ini tadi ya, wa ma hadzal Qur'an illa tadhkirun wa mau'izatul lil alamin. Al-Qur'an ini diturunkan kecuali sebagai peringatan dan mau'izah, nasihat untuk seluruh alam, wa irsyadun wa hudan lil muttaqin. Ya, saya kira cukup ya. Mungkin ada tambahan, tadi mulainya jam 6 lebih ya.